investasi tahun depan untuk beli rumah lah misalnya. Kalau nggak, kalau besaran rumah beli mobil gitu ya. Tentunya kan akan ada suatu perubahan dari segi biaya antara yang kita inginkan dengan barang yang sama tahun ini dengan barang yang sama tahun depan. Dari segi uangnya akan beda. Nah, ini kita aktualisasi dulu dan kita mesti lihat kira-kira mau kita capai itu kapan sih? Oh, ternyata mau di 6 bulan ke depan gitu ya. Oke, targetnya. Betul. Nah, jadi kan walaupun 6 bulan ke depan kita nggak bisa tahu angka yang pasti. Nah, ini juga adalah catatan kedua bahwa yang namanya keuangan itu tidak bisa 100% pasti sesuai dengan yang kita mau keluarkan berapa, itu tercapai berapa tuh, itu tidak seperti itu. Tapi bisanya hanya suatu kisaran saja. Umpama saya perlunya adalah 150 juta gitu ya. 150 juta itu berarti tahun kemarin, di tahun ini gitu ya. Tapi tahun selanjutnya itu akan ada kenaikan. Ya mungkin kenaikannya adalah 5 juta. Kenaikan adalah 10 juta, ya udah berarti jadi 160. Nah, dari 160 itulah kita harus hitung kita mau sediakan itu berapa per bulan dari 160 itu. Oke, kita sisihkan gitu ya. Sisihkan, betul. Kita sisihkan, jangan disisakan ya. Jadi harus menyisihkan. Ini berarti ini nggak sia-sia ya, kita siaran ini berarti memperbaiki pemilihan kata-kata juga. Bener banget Mas ya. Jadi ini ilmu juga. Jadi akhirnya setiap gajian gitu ya. Biasanya kan ini belanjain dulu nih. Biasanya nih kalau saya hasil pribadi gitu ya. Biasanya dapat duit sekian gitu kan ya gajinya. Nah terus dialokasikan dulu nih buat bayar air, listrik, internet dan lain-lain gitu kan ya. Misalnya sekian. Terus itu buat bayar cicilan tuh sekian. Dan akhirnya nabungnya tuh dari sisa-sisa itu gitu. Tapi sekarang udah beda. Mau tidak mau harus menyisihkan, dipaksa untuk menyisihkan sekian gitu. Betul. Gitu. Nanti kita tahu berapa gapnya. Nah, iya benar-benar. Jadi setelah kita tadi itu sudah menghitung daripada angkanya, lalu mau dicapai berapa, nah kita harus bisa tempatkan uang kita di tempat yang tepat agar kita tidak salah. Nah, jadi kalau tadi itu rencananya kan rencana 1 tahun ya. Ya, nah kalau misalnya yang jangka panjang berarti kita tidak perlu seperti itu. Oh, salah. Justru yang jangka panjang itu sebenarnya sama harus seperti itu juga. Misalnya umpamanya untuk yang 3 atau 4 tahun atau 5 tahun ke depan gitu ya. Tentunya kan dari setiap tahunnya itu akan ada angka-angka yang harus kita capai dong kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk di 5 tahun kemudian kita baru bisa dapat semua. Kita nggak usah pikirin selama 5 tahun ini. Nah itu malah jadi salah. Nah jadi ya setiap tahunnya juga akan bisa dihitung. Kita hitung dengan nilai tadi kan 1 tahun ya. Misalnya sekarang yang gampang 250 juta untuk 5 tahun ke depan gitu ya. Nah itu kan kita mesti hitung, oh at least 1 tahun berarti hitung-hitungan kasarnya 50 juta gitu ya. Nah tapi dalam yang namanya keuangan itu tidak bisa begitu. Yang namanya dalam keuangan itu ada namanya kondisi aset yang bertumbuh. Kondisi aset yang bertumbuh. Betul. Kalau investasi yang sehat itu makin hari makin ringan, bukan makin hari makin berat. Oh gitu. Iya, karena ada yang namanya aset yang bertumbuh, yaitu keajaiban bunga berbunga yang orang biasanya bilang compounding interest rate lah. Ya, sesuatu yang kita mulai hari ini itu hasilnya akan lebih menghasilkan besar untuk 4 atau 5 tahun lagi. Yang paling gampang itu orang bisa membayangkan ini dengan pergi ke deposito tabungan. Itu dilakukan namanya ARO, automatic rollover. Jadi bunganya begitu dia terima itu akan dimasukkan lagi ke dalam pokoknya sehingga bunga bulan depan akan lebih besar daripada bunga bulan ini. Iya, karena saldonya udah bertambah dari bunga sebelumnya gitu kan ya. Betul. Nah, dalam prinsip investasi pun sama loh, Mbak. Banyak yang tanya nih, Red, kalau saya investasi reksadana, bagaimana caranya melihat bunga berbunganya? Kan saya cuma tinggal simple berinvestasi dan mendapatkan nilai aktiva bersihnya. Biasa orang begitu bilang. Sebenarnya konsep daripada bunga berbunganya itu sudah dilakukan secara otomatis dari pihak manajer investasi. Misal kita membeli reksadana saham. Reksadana saham itu kan sebenarnya menghasilkan dividen. Dividen. Pembagian laba bersih per lembar saham gitu ya. Yang dibagikan kepada kita sebagai pemegang saham. Nah itu kan sebenarnya kembali diinvestasikan. Sehingga disitulah prinsip compounding on interest-nya tidak terasa secara langsung beda seperti kita pergi ke
deposito. Kalau deposito itu ditanyakan mau ditransfer atau mau digulung Pak, bertanya gitu tuh biasanya. Istilahnya ditransfer atau digulung gitu ya. Ini udah kayak berasa kain gitu ya. Iya digulung. Kalau gulung tuh maksudnya uang bunganya dicemplungin balik ke pokok. Tapi kalau dalam bahasa kerennya Pak, ini mau ditransfer atau kalau bahasa keren tadi yang di aro. Oke, di aro. Oke, istilahnya di aro gitu ya. Betul. Oke. Nah, jadi setelah kita sadar bahwa ada prinsip-prinsip seperti itu, prinsip selanjutnya juga dalam kita merencanakan keuangan untuk target kita, itu juga kita jangan salah memilih kendaraan investasi. Oke, saran dari Mas Ryan untuk kita bisa memilih kendaraan investasi yang tepat, terutama buat para pemula itu apa? Nah, ini dia nih. Ini pertanyaannya justru setengah agak menjebak sebenarnya. Menjebak gimana itu, Mas? Yang namanya investasi itu sebenarnya tidak bisa dihitung karena saya pemula, ini investasinya tuh ini gitu loh. Oh gitu. Contoh gini ya, yang versi Ryan ya, ini selalu ada dua versi. Di luar itu selalu bilangnya begini, bahwa kalau investasi untuk pemula, misal umpama kita pilih instrumennya reksadana. Oke. Investasi untuk pemula dalam reksadana itu pilihlah yang minim risiko. Oke. Contohnya? Loh, bener dong. Ya, misalnya minim risiko kan namanya reksadana pasar uang, Mbak Cecil. Jadi reksadana itu ada 4. Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Oke. Disarankan yang pasar uang dulu. Betul, biasanya orang suka begitu tuh kalau untuk menyarankan, dan itu pun ada di ketika kita pergi ke manapun ya untuk membuka reksadana, itu juga cara yang sama untuk dikemukakan bahwa bila Anda tidak mengingini risiko, dalam hati saya siapa sih orang yang kepengen risiko? Benar, nggak ada yang mau. Iya. Bila Anda tidak menginginkan risiko, maka pergilah ke reksadana pasar uang lah. Reksadana pasar uang juga bisa turun. Itu artinya kan risikonya tetap ada dong. Benar nggak? Nah, saya mau betulkan sedikit lah dalam sudut pandang saya bahwa yang benar itu adalah berdasarkan jangka waktu. Bukan berdasarkan kepemulaan kita. Bila Anda hari ini baru hari ini ujuk-ujuk buka aplikasi reksadana dan tiba-tiba investasi, itu Anda semua adalah pemula kok. Oke. Ya karena kan Mas baru mengawali. Betul nggak? Nah, akhirnya yang lebih tepat menurut saya adalah pilihlah berdasarkan waktu yang ingin kita capai dalam investasi. Jadi goals daripada investasi kita. Oke, biasanya dalam jangka waktu berapa lama sih Mas biasanya goals itu akan tercapai? Dalam ini nih, dalam pemula tadi. Sebenarnya kan siapapun kita pasti memiliki rencana jangka pendek untuk kita selesaikan di 2021. Ada rencana mau kita selesaikan untuk 4 tahun lagi. Ada untuk berapa tahun lagi kan, misal untuk anak saya, tergantung target masing-masing berarti ya. Betul, anak saya hari ini umur 8 tahun kelas 2 menuju 3 SD. Artinya kan 3 tahun lagi pastinya adalah kebutuhan untuk dia masuk SMP. Kan? Nggak bisa dibikin prematur kan? Saya mau bikin anak saya sangat cerdas sekali, maka besok naik kelas langsung ke kelas 6. Itu kan berarti berdasarkan jangka waktu yang bisa kita tentukan dari saat ini, tidak bisa digeser-geser. Oke, berarti sistemnya gitu ya. Oke, paham. Jadi ketika kita sudah mendapatkan jangka waktunya adalah 3-4 tahun ataupun 5 tahun ya, saya bagi basic gini. 1 tahun kurang itu kita harus masuk ke instrumen yang minim risiko. Yang di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun masuklah ke yang ada risikonya. Minim risiko, ada risiko. Jadi risiko lebih tinggi daripada minim. Oke, jadi kalau yang pertama itu di tahun pertama cari yang minim risiko dulu gitu ya. Betul. Contoh ya, kalau yang minim risiko kita bahas dulu. Yang minim risiko itu contohnya adalah deposito. Nah, deposito ini ada orang yang lebih canggih gitu ya. Deposito itu dia tidak pergi ke deposito bank nasional saya, tapi pergi ke bank perkreditan rakyat. Oh, gitu. Ya, nah, lalu kalau misalnya yang ada yang sedikit lebih canggih lagi, dia bisa pergi ke pinjaman peer-to-peer lending. Jadi dia meminjamkan uang untuk di peer-to-peer lending. Tapi ini kan lebih tinggi risikonya ya, karena kan dia direct investment, karena bisa saja orang tidak bayar kan, seperti itu ya. Itu lebih tinggi risikonya. Nah, sedangkan kalau untuk kisaran 1-3 tahun, itu orang bisa masuk yang ada risikonya, umpamanya adalah obligasi retail, ORI.
Oke, obligasi Sukuk retail. Oke. Iya, ada ori, ada sukuk tabungan, ya, ada saving bond retail gitu, itu bisa. Atau pergi ke reksadana pendapatan tetap. Tadi untuk yang kurang dari 1 tahun bisa reksadana pasar uang. Oke, ya itu untuk yang pertama di tahun pertama belajar dulu reksadana pasar uang yang minim resiko gitu ya. Sorry, kita betulin sekali lagi ya, bukannya artinya salah gitu, tapi artinya adalah yang penting adalah hitung berdasarkan jangka waktu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau jangka pendek ataupun kalau misalnya saya pemula, saya masuknya justru ke yang minim risiko. Juga jangan seperti itu. Cara berpikirnya adalah berdasarkan waktunya. Kita lihat dulu jangka waktu kita butuhnya berapa lama gitu ya untuk bisa menuju goalsnya gitu ya. Nah, ini contoh salah nih. Ini langsung kita contoh ekstrim aja. Oke, saya ingin investasi 1 tahun. Saya pergi beli saham ya. Beli saham apa? Itu salah. Gitu. Jadi harusnya kenapa? Karena saham itu bisa naik bisa turun. Saham paling sakti seantero jagat pun bisa turun. Artinya coba bayangkan bila tahun depan kita beli saham hari ini karena kita untuk butuh tahun depan, misalnya kita mau menikah lah gitu ya. Nah, menikah ini kan bisa biasanya lebih ada tenggat waktu yang jelas gitu ya. Ya, kecuali menikah by accident itu lebih tidak jelas waktunya gitu. Karena dadakan tuh kalau biasanya. Dadakan. Sekarang yang kita pegang prinsip dengan baik adalah kalau saya mau untuk tahun depan uangnya saya pakai dan ternyata saya di saham dan ternyata sahamnya turun, Anda bisa batal nikah loh. Iya sih. Anda bisa batal sekolah loh. Iya, karena duitnya nggak ada. Betul, akibat lagi turun. Padahal membeli saham seantero jagat yang terbaik. Jadi itu yang kita harus hindari. Jadi kita harus stick kepada instrumen apa, itu jangka waktunya mana. Bukan masalah pemula dan tidak. Tapi mulainya dari jangka pendek maka yang minim risiko. Nah, yang menuju 1 sampai 3 tahun itu adalah yang cukup ada risiko tapi masih cukup minim. Misalnya kayak obligasi negara itu Ibu Sri Mulyani loh yang menjamin gitu ya. Tapi kalau yang namanya obligasi negara ini kan negara ya, bukannya aman sekali. Tapi jangan lupa ada kesulitan untuk menjualnya tidak bisa segampang Anda punya deposito yang Anda bisa break setiap saat loh. Iya benar. Jadi contoh nyata loh, contoh nyata ya. Apa itu? Tiba-tiba ada yang beli ori, itu tiba-tiba WhatsApp saya kebetulan bagi-bagi WhatsApp saya seluruh Indonesia nih, tahu nomor WA saya nih. Jadi ketika ada yang beli ori, dia ternyata tempatnya itu bisa melayani pembelian, tidak melayani penjualan. Jadi kita jadi kayak beras cuma belanja aja tapi nggak bisa dijual lagi gitu ya, nggak bisa di pre-love gitu ceritanya. Iya, itu keriting dong. Dia butuh uangnya sekarang gitu. Iya Dan bener. sekarang sudah tanggal 30. Kemarin tanggal 30 saya bilang, "Waduh Pak, gimana cara mindahnya? Ini market sudah tutup hari ini." Jadi kejadian seperti itu. Kenapa? Karena kita harus mempertimbangkan mengenai jangka waktu. Jangan sampai punya barang bagus sekalipun tidak bisa dijual. Iya. Contoh, sih, benar-benar. Orang investasi properti. Investasi properti ini adalah investasi jangka panjang. Kenapa kok bisa bilang investasi jangka panjang di atas 5 tahun, Ryan? Sederhana. Sekarang siapa sih yang bisa jual properti direct pada detik itu jual langsung? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dilakukan begitu, harganya dihujam ke lantai, masuk ke kerak bumi berapa itu? Jadi memang ada beberapa pertimbangan ya. Kalau misalnya kita memang ingin berinvestasi, terutama mungkin investasinya bukan ini. Dalam arti bukan cuma sekedar naruh duit di deposito dan juga lain-lain, tapi bisa berbunga dan juga bisa menghasilkan dari apa yang kita investasikan itu ya Mas ya. Betul. Jadi yang namanya investasi itu dapatkan untung itu bukan hanya dari satu sisi, Mbak. Kita harus tahu bahwa investasi itu tidur harganya naik. Yang kedua adalah tidur uangnya datang. Benar. Tidak semua investasi bisa melakukan keduanya itu. Bisa keduanya, bisa salah satunya. Contoh, deposito. Itu kan bukan tidur harga naik, tapi tidur uangnya datang. Iya, benar. Betul ya. Kalau yang namanya saham, itu dia dua-duanya. Tidur harganya naik, tapi bisa turun juga ya. Karena kan harganya masih bisa naik turun tuh sesuai pasar. Betul, gitu kan ya. Betul. Dan menghasilkan dividen, yaitu dibayar, dia tidur bisa dibayar. Karena menghasilkan dividen. Kalau emas, itu cuma
tidur harganya naik. Oke. Nah, jadi beda-beda nih. Jadi investasi itu kita mesti melihat dari jangka waktu, ngelihat dari yang namanya seperti apa dia menghasilkan uangnya. Harus kita jual dulu baru dapat untung ya. Kalau kayak emas kan dijual dulu baru dapat untungnya ya. Iya benar. Nah, atau yang bisa menghasilkan keduanya, tapi pastinya kalau menghasilkan kedua harga bisa naik bisa turun. Kalau deposito dia itu cuma nggak bisa menghasilkan naik tidur harganya naik, tapi tidur uangnya datang. Iya, karena dia dari bunga yang kita taruh dananya di situ gitu kan Mas ya, kalau untuk deposito kan. Betul. Oke, makanya ya kalau misalnya memang mau mencoba untuk berinvestasi tadi yang minim resiko tuh contohnya adalah deposito ya Mas ya. Itu yang sangat minim. Karena cuma naruh duit 2 miliar, betul. Cuma naruh duit nanti bisa dapat bunganya setiap bulan gitu kan ya. Betul, itu gitu. Boleh dibilang sampai dengan 2 miliar itu bebas risiko karena ada lembaga penjamin simpanannya. Oke, ya jadi memang harus belajar kalau ngomongin tentang investasi ya, bukan cuma sekedar nabung aja ya. Karena kalau cuma nabung duit aja, duitnya bisa hilang ya Mas ya. Maksudnya hilang kalau ditarik terus kan. Ya, kalau yang namanya saving itu kan adalah sebuah proses yang namanya mengamankan gitu ya. Jadi kita menyimpan kan, jadi suatu tabungan gitu ya. Nah, sedangkan kalau investment itu kan beda. Investment itu biasanya ada tujuan investasinya, jadi ada waktu investasinya. Makanya kalau kita ringkas lagi dari apa yang kita pelajari dari awal gitu ya. Pertama adalah mengenai jangka waktunya. Yang pertama itu bukan jangka waktu, yang pertama adalah nominal, kedua jangka waktu, ketiga baru memilih instrumennya. Oke, jadi yang pertama itu adalah nominal, terus pilih jangka waktu dan pilih instrumennya mau apa gitu ya. Betul. Ya, mau yang menghasilkan duitnya kayak gimana gitu ya sistemnya gitu kan. Iya. Nah, ini mungkin buat pendengar KP juga dan juga teman-teman sekalian harus kita hati-hatikan dengan insurance ya. Nah, ini kan banyak orang yang menganggap bahwa asuransi ini kan karena hari ini juga bisa berinvestasi di asuransi gitu ya. Itu jadi dianggap obat segala obat. Oh, padahal? Ya, menurut saya harusnya kita tetap bisa memperlakukan dengan cara yang sama dan lebih baik memisahkan asuransi daripada tujuan-tujuan investasi kita. Oke, jadi dibedakan ya antara asuransi dengan investasi. Betul, nah contoh ya misalnya saya mau untuk kebutuhan pendidikan anak saya kan masih akan kuliah nanti ya gitu ya di usia 18 tahun gitu ya. Itu yang saya set up buat dia, juga saya set up asuransinya. Jadi pertama adalah untuk jangka panjang, saya sudah tahu kebutuhan uangnya karena saya ingin dia sekolah di mana. Saya hitung dari sekarang dengan potensi-potensi rupiah dan dolar dan juga kenaikan daripada biaya kuliahnya. Saya dapat angkanya, saya mulai dari hari ini, tapi saya mesti memproteksi bila rencana itu tidak tercapai, karena itu kan jangka panjang. Umur anak saya hari ini 18 tahun kan berarti 10 tahun lagi. Oke. Nah, berarti kan kita harus memproteksi juga loh Mbak. Kalau 10 tahun lagi kita nggak ada, anak kita nggak sekolah dong. Nah, itu dia bahaya ya. Jadi memang harus ada asuransinya juga ya. Nah, cara menghitungnya sama. Berarti kebutuhan uang di umur anak saya 18 tahun tuh berapa? Oh, misal 100 juta umpama gitu ya. Nah, kita juga memproteksi dengan asuransi jiwa senilai 100 juta. Oke, berarti nilainya harus seimbang, harus sama ya Mas ya? Iya, kan kalau tidak kan berarti ketika target investasinya tidak tercapai akibat kita tidak ada, maka anak saya nggak sekolah dong. Iya sih, benar. Tapi kan ketika saya ternyata meninggal dunia, nah ini jadi agak-agak beda. Ini selain resolusi juga proteksi gitu ya. Jadi kita, ternyata 100 juta, berarti saya mengasuransikan atas diri saya, menghargai bagi anak saya untuk sekolahnya dia dulu, ini 100 juta. Saya beli polis asuransi dengan nilai 100 juta untuk asuransi jiwa. Just in case saya tidak ada, anak saya tetap bisa sekolah. Jangan lupa loh, kalau kita sudah punya keluarga dan punya tanggungan, kalau kita nggak ada, tetap aja anak itu tanggungan kita. Iya, benar. Jadi tetap harus punya cara untuk bisa tetap memprotek diri walaupun kita sudah tidak ada gitu ya, buat anak-anak gitu. Betul. Nah, itu yang kayak gitu-gitu harus kita sebaiknya dipisah.
ada kan yang namanya asuransi kan ada yang betul-betul lengkap tuh ya. Asuransi pendidikan, lengkap asuransi tuh, jiwa gitu ya. Iya, ada asuransi macam-macam. Jadi asuransi jiwa di combine dengan asuransi kesehatan, ditambah dengan tabungan pensiun. Itu kadang-kadang enaknya sih kita ketemu satu pintu tuh, benar-benar hanya berbicara di insurance tersebut. Cuma kadang-kadang kalau kita hitung ya dalam studi kasus dalam 15-20 tahun terakhir, banyak target-target investasinya juga akhirnya tidak tercapai. Karena apa? Karena ada pelemahan daripada nilai aktiva net asset value-nya pada unit link-nya gitu ya. Nah itu akan lebih bagus kalau kita pisah, sehingga kita sebenarnya dengan dipisah itu jadi lebih mudah memonitoringnya. Dan jangan lupa juga ya, kalau misalnya kita mengambilnya dengan digabung seperti itu, kadang-kadang yang jadi lapse adalah asuransi kesehatannya. Asuransi kesehatan yang kita beli 10 tahun yang lalu kan pada hari ini harga biaya kesehatan sudah tidak semurah itu gitu. Iya, benar harganya udah jauh berbeda gitu kan ya. Betul. Jadi memang harus ada lah pemikiran dalam setiap tahun itu bagaimana mengaktualisasi dalam sudut pandang keuangan kita. Pertama dengan disyukuri. Karena saya sudah berhasil mencapai ini dan itu, apa yang masih kurang ya kita mesti aktualisasikan karena angkanya selalu berubah. Oke, yang pertama disyukuri. Kemudian yang kedua adalah? Ya, diaktualisasikan Mbak. Jadi, ternyata saya mintanya 10, dapatnya baru 8. Berarti saya masih kurang 2. Atau bisa jadi gini, target saya tahun ini 10 juta, ternyata nggak bisa 10 juta. Harga barang-barangnya udah naik jadi 12 juta. Misalnya lagi ngejar DP rumah nih, lagi ngejar DP rumah untuk 3 tahun lagi gitu. Dia kan udah bilang, oke, kalau DP ini 20%, kalau 20% ini perlunya adalah 10 juta. Baru tahun kedua, kok baru kekumpul 2 juta ya, ini kapan kekumpul 10 jutanya nih? 5 tahun kemudian nih. Nanti kelamaan jadi malah prosesnya ya. Jadi memang harus melihat jangka waktunya tuh seperti apa gitu ya Mas ya. Iya, betul. Dan bisa juga tambahkan ya, milikilah emas. Kalau bagi orang-orang yang tidak mau pusing dan dia membutuhkan investasi dalam lebih dari 5 tahun, misalnya dia masih belum bisa menerima bahwa saham itu adalah suatu investasi yang aman, kan wajar ya, kan orang masih banyak pemikiran seperti itu ketika waduh saham tuh bisa naik bisa turun dan bahaya, banyak berita-berita negatif mengenai saham sehingga dia tidak berani investasi di saham. Maka jalan tengahnya menurut saya investasilah di emas. Ya apalagi sekarang kan lagi banyak juga nih orang-orang yang belajar untuk nabung emas gitu ya Mas ya. Betul. Kenapa alasannya gini? Pertama adalah emas ini sebenarnya adalah suatu alat yang kebal inflasi dan juga alat sebagai penabung untuk kita tetap kaya. Jadi orang yang membeli emas itu bukannya berinvestasi, tapi dia sedang memastikan dirinya kaya. Ya, ingat emas bukan bikin tambah kaya, tapi tetap kaya. Tetap kaya, betul. Nah, jadi bila Anda ingin mengejar sesuatu, pada akhirnya itu yang namanya emas itu pasti bisa membeli unit ataupun barang yang sama. Misal mobil mewah 10 tahun yang lalu bisa dibeli 1 kilo emas. Tahun ini tetap bisa beli mobil mewah dengan 1 kilo emas. 20 tahun yang lalu bisa. Berarti 10 tahun ke depan bila Anda ingin membeli mobil mewah, nabunglah 10 kilo emas ya. 1 kilo, kalau 10 kilo mah 10 miliar atau ya, itu dapat showroomnya itu. Ya lumayan kan, kok siapa tahu aja punya rezeki lebih gitu kan, sampai akhirnya nabungnya tuh nggak, maksudnya dia tidak menghitung apa yang dia tabung, pokoknya rutin aja nabung dan akhirnya terkumpul lah gitu ya Mas ya. Iya, ada yang memang hanya asal membeli, intinya adalah dia memperbesar asetnya dia, tapi itu biasanya enggak lebih berhasil bagi pemula dibandingkan dia sudah punya rencana. Nah ini menarik nih. Jadi kenapa saya jadi harus kembali ke rencana? Karena kalau kita hidup tanpa rencana itu kadang-kadang kita di tengah jalan waktu tengah menjalankan itu kehilangan arah loh. Iya benar, mandek jadinya. Saya lagi mau ngumpulin apa ya? Gitu. Jadi memang nih ngomongin tentang investasi nggak cukup sih kalau kita ngobrol cuma setengah jam. Tadi planningnya pengen ngobrol 20 menit ya Mas ya, tapi ternyata udah setengah jam lebih. Ya ampun. Karena memang kalau ngomongin tentang berinvestasi ya, kita memang harus tahu dulu nih ilmunya untuk bisa berinvestasi. Bukan cuma sekedar punya duit untuk bisa beli sesuatu atau mungkin bisa berinvest, nggak cuma itu Mas ya. Kita harus punya ilmunya, hitung-hitungannya kayak gimana gitu kan ya. Betul.
betul. Buat awal-awal itu saya juga dulu ya, ketika saya 16 tahun yang lalu mulai berkenalan dengan investasi itu juga gitu. Ya asal punya aja gitu. Tapi itu nggak lebih bagus kok daripada Anda merencanakan dan menghitung di awal. Nah itu dia. Jadi harus ada perhitungan dan juga harus ada perencanaan ya. Oke, terima kasih buat Mas Ryan ya, waktunya ya diselipin pagi hari ini untuk bisa ngobrol bareng Cecil, ngobrol tentang resolusi investasi tahun 2021 ya, yang lebih simpel untuk pendengar KPFM yang mungkin ngerasa untuk berinvestasi saham masih agak ribet. Ya udah, tadi disarankan untuk investasinya emas aja ya Mas ya. Betul. Oke, yaudah, thank you banget buat Mas Ryan ya. Semoga hari ini lancar aktivitasnya ya. Selamat tahun baru. Ketemu lagi kita tahun depan, Mas. Oke, siap. Thank you. Oke, terima kasih buat Ryan Filbert ya, dan juga semoga tadi yang udah disampaikan oleh Ryan Filbert bisa bermanfaat untuk pendengar KPFM ya. Kita balik lagi di Coffee Morning Show ya, karena setelah ini Cecil bakal closing untuk di edisi terakhir di bulan Desember tanggal 31. Coffee Morning Show with Eliana Cecil akan segera kembali. Inilah headline news dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Dalam percakapan online, Gubernur California Gavin Newsom memberitahu pakar penyakit menular Dr. Anthony Fauci bahwa kasus pertama mutasi virus corona telah ditemukan di California Selatan.